Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 3A, B, C, dan D. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Miss Ratu. Hari ini kita akan belajar tema 3A subtema 2. Yuk kita lanjut ke materinya. Oh ya, sebelum belajar hari ini, Miss mau kalian berdoa bareng-bareng dengan mengucap Bismillah. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjut ke materinya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, masih ingatkah kalian dengan apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, yaitu di subtema 1, kalian kan sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba Miss mau tanya, mengingat kembali di pelajaran sebelumnya, apa saja yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, coba sebutkan. Nah, yang pertama kan ada makhluk hidup itu bernafas. Kedua, ayo apa? Bergerak, ya. Dan ada lagi, yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya seperti apa, Miss? Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya ketika kalian dari bayi atau kalian saat lahir hingga menjadi balita, terus menjadi anak-anak hingga kalian tumbuh menjadi dewasa nanti. Nah, contohnya lain juga yaitu ada pada berat badan dan tinggi badan kalian. Nah, pada semester kemarin kan kalian di sekolah suka ada penimbangan berat badan dan juga tinggi badan. Nah, dari situ kalian bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kalian. Misalnya ada yang berat badannya naik, atau tinggi badannya naik, atau malah berkurang ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, bagaimana manusia bisa tumbuh dan berkembang? Karena ada faktor-faktornya. Yuk kita simak faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Makan makanan bergizi seimbang. Nah, bagaimana makan makanan yang bergizi seimbang? Makan makanan yang bergizi seimbang itu misalnya ada pada sayur, buah, susu, atau biasa kita sebut makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdapat mengandung apa saja? Buah. Di dalam buah biasanya kan mengandung vitamin-vitamin, terus sayur-sayuran, terus apa lagi ya? Ayo, ada yang bisa? Makanan 4 sehat 5 sempurna selain sayur dan buah. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, dan tambahnya lagi ada susu. Susu mengandung kalsium yang tinggi yang baik untuk kesehatan tulang kita. Nah, faktor yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Nah, ini juga penting banget nih untuk kesehatan kita, olahraga secara teratur. Misalnya yang sering kalian lakukan seperti lari pagi, atau yang sekarang lagi sering banget nih digemari sama anak-anak, yaitu bersepeda. Kalian pernah kan bersepeda sore-sore di rumah? Nah, itu juga termasuk olahraga. Dan selanjutnya yaitu ada senam.
Nah, di sekolah kita kan suka melakukan kegiatan senam bersama. Nah, itu juga termasuk olahraga. Nah, olahraga secara teratur ini penting banget untuk kesehatan tubuh kita, untuk pertumbuhan dan perkembangan kita juga. Karena dengan kita berolahraga secara teratur, tubuh kita akan sehat dan segar serta kuat ya. Jangan lupa olahraga. Yang ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Nah, udara yang bersih dan lingkungan sehat, biasanya di rumah kan kalian suka ada membersihkan rumah bareng-bareng bersama keluarga. Nah, itu termasuk untuk mempengaruhi faktor dan perkembangan juga. Karena dalam lingkungan yang sehat, kamu sih kesini ulang Mister Mata. Ini dari yang 3 dah. Pakai ngelirik-lirik lagi deh. Nah, faktor yang ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Ini juga tidak kalah penting dari faktor yang pertama dan yang kedua. Udara yang bersih misalnya tidak ada polusi. Nah, lingkungan yang sehat biasanya kan kalian suka ada kerja bakti atau membersihkan di lingkungan rumah kalian. Misalnya menyapu, mengepel, menyapu halaman, dan menyiram tanaman di halaman rumah kalian. Nah, itu salah satu upaya untuk lingkungannya supaya tetap bersih dan sehat ya. Yang ketiga yaitu sinar matahari yang cukup. Nah, sekarang kan mungkin kalian di rumah sering pagi-pagi itu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu karena dalam berjemur itu nanti ada vitamin yang masuk, yaitu vitamin D yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi sekarang nih Kak, harus sering-sering berjemur di bawah sinar matahari. Tapi berjemurnya jangan siang-siang ya, antara jam 8 sampai jam 10 pagi, agar tubuh kita semakin sehat. Selanjutnya, yang kelima, istirahat yang cukup. Ini juga penting untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu istirahat yang cukup. Bagaimana Miss istirahat yang cukup? Nah, istirahat yang cukup ini kan kalian sudah seharian beraktivitas nih, selama 1 hari kalian sudah beraktivitas, sudah capek. Nah, kalian juga harus istirahat ketika malam hari misalnya. Nah, kalian harus tidur yang cukup, harus tidur yang nyaman, yaitu sekitar 7 sampai 8 jam sehari. Nah, itu untuk istirahat yang cukup. Nah, misalnya juga sehabis olahraga, kalian juga harus istirahat yang cukup agar tidak terlalu capek ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Dari salah satu faktor yang ada di atas, yaitu berolahraga secara teratur, kita dapat berolahraga dengan menerapkannya dalam tarian berikut. Nah, kalian bisa lihat nih di sini gambarnya. Yang pertama itu ada tangannya direntangkan ke atas, yang kanan dan yang kiri. Kemudian setelah direntangkan keduanya, kalian bisa menggantikannya ke atas dan ke bawah. Kemudian kalian rentangkan ke samping dan ditekuk ya. Bisa dilihat gambarnya. Nah, lanjut. Dalam gerak tari ada gerak kuat dan gerakan lemah. Gerakan kuat yaitu gerakan yang memerlukan tenaga yang kuat. Sedangkan gerakan yang lemah yaitu gerakan yang memerlukan tenaga lemah atau kelembutan. Contoh dari gerakan kuat yaitu menghentakkan kaki. Jadi kaki kalian dihentakkan.
Nah, itu adalah contoh gerakan kuat. Sedangkan untuk gerakan yang lemah, itu contohnya bisa dengan melambaikan tangan, karena itu tidak memerlukan tenaga yang cukup kuat. Yuk, lanjut. Selain berolahraga, kita juga harus makan makanan yang bergizi seimbang, misalnya dengan memakan buah-buahan. Coba sekarang kita perhatikan, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai bilangan atau nilai tempat bilangan ribuan. Coba Miss mau ulang sedikit ya. Nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan ya. Nah, di sini nanti ada bilangannya nih, yaitu bisa dibaca bareng-bareng berapa ini bilangannya? Ya, 2316. Nah, sekarang kita lambangkan dengan apel. Nah, ini 2000, berarti kita lihat 2000-an berarti nilai tempat angka ribuan ada di depan. Ada di depan. Nih, berarti angka apelnya ada, jumlah apelnya ada 1, 2. Kenapa 2? Karena dia angkanya 2. Nah, kemudian nilai tempat ratusan. Ini ada berapa? Ada 3 ya. Ratusannya ada 3, berarti apelnya ada 3. 1, 2, 3. Sekarang nilai tempat puluhan. Angkanya ada berapa di sini? Ada 1. Iya, benar. Dan satuannya kita lihat lagi di sini. Yang paling terakhir nilai satuannya ada 6. Berarti ada 6 buah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekali lagi ya. Coba kita ulangi lagi. Bilangannya yaitu 5145. Sekarang kita lambangkan dengan stroberi. Ya, ribuannya berapa? 5. 5000 berarti kita lambangkan dengan 5 buah stroberi. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Ratusannya sekarang ada berapa? Hanya ada 1. Sekarang puluhan ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir nilai satuannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang masuk ke pembelajaran 2. Nah, setiap pertumbuhan dan perkembangan manusia berbeda-beda. Contohnya saat kita lahir sampai kita besar. Yang tadi sudah Miss jelaskan, dari kita lahir, kita menjadi balita dahulu, kemudian menjadi anak-anak, hingga nanti menjadi dewasa. Nah, pertumbuhannya dengan orang lain pun berbeda-beda. Tidak semua orang sama pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, sikap kita yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu 1. Membantu orang tua. Nah, kalian kan sekarang sering di rumah. Nah, jangan lupa membantu orang tuanya. Misalnya ketika orang tuanya lagi masak, kalian bisa membantu dengan menjaga adik atau mengajak main adiknya. Yang kedua, menghargai kegemaran teman. Nah, misalnya kalian di rumah bermain bersama teman-teman. Nah, teman kalian ada yang suka main bola, ada yang suka main gundu, ada yang suka main layangan. Nah, dari ketiga teman kalian, kegemaran permainannya kan berbeda-beda. Nah, kalian harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan kegemaran satu sama lain. Jadi kalian tidak boleh, misalnya kalian sukanya bermain layangan. Nah, teman kalian tidak boleh dipaksa untuk suka bermain layangan. Kalian jadinya harus menghargai ya.
Yang ketiga, menemani adik belajar nih. Tadi Miss juga sudah bilang, jika di rumah orang tua kalian lagi sibuk atau lagi memasak ataupun yang lainnya, kalian harus menemani adiknya. Itu salah satu contoh kegiatan yang bermanfaat, yaitu menemani adik belajar. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong. Ini juga, jadi kalian tidak boleh bersikap sombong dalam hal apapun. Misalnya kalian punya pensil baru dan kalian tidak boleh sombong dipamerkan ke teman-teman kalian, karena nanti takutnya teman kalian yang tidak mempunyai pensil baru, dia merasa, kok aku tidak punya, kenapa kalian punya? Jadi kita harus tetap menghargai ya. Yuk lanjut lagi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, setiap individu berbeda-beda, maka kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Ya, sekarang pembelajaran 3, manfaat makanan bergizi untuk tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yaitu, jadi dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, tubuh kita akan tidak cepat atau tidak terserang banyak penyakit, karena kita sudah makan makanan yang mengandung vitamin tadi, yang Miss bilang vitamin, ada protein, terus ada lemak yang di dalamnya baik untuk kesehatan kita. Misalnya saat kita sariawan nih, kita kan butuh vitamin C. Nah, vitamin C itu ada pada buah jeruk. Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi buah jeruk, kita akan menghindari atau jadi yang tadinya kita ingin sakit, dengan kita mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin, jadi kita tidak cepat terkena penyakit. Selanjutnya yaitu memperkuat konsentrasi dan daya ingat. Nih, ini juga sangat dibutuhkan nih untuk kita saat belajar. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu dapat memperkuat konsentrasi atau fokus kita dalam belajar, apalagi sekarang nih ya Kak, dan untuk mengingat hal-hal yang sudah kita pelajari. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Maksudnya gimana, Miss? Jadi metabolisme itu mengubah makanan dan minuman yang telah kita konsumsi menjadi energi. Jadi kan kita dalam beraktivitas membutuhkan energi yang cukup banyak. Nah, itu baik untuk perkembangan dan pertumbuhan kita ya. Menjaga kesehatan fungsi organ. Ini juga dengan mengkonsumsi makanan yang bervitamin, bermineral misalnya. Nah, itu kita juga dapat meningkatkan fungsi organ kita, misalnya dengan mengkonsumsi susu. Nah, dalam mengkonsumsi susu itu kan kita ada kalsium yang tinggi tuh, yang baik untuk kerja tulang. Nah, dari situ yang tadinya fungsi organ kita yang tidak berjalan dengan baik, nah setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, nanti dengan sendirinya organ-organ kita yang tadinya tidak bekerja dengan baik akan bekerja dengan baik kembali. Selanjutnya, zat yang terkandung dalam makanan bergizi. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sangat penting untuk tubuh kita karena karbohidrat ini sebagai sumber tenaga yang ada pada tubuh. Jadi, karbohidrat ini sangat penting untuk tubuh kita. Contoh makanan yang terkandung karbohidratnya itu seperti nasi. Nah, kita kan sering nih makan nasi, hampir setiap hari kan makan nasi. Nah, itu fungsinya untuk menjadi sumber tenaga. Terus apalagi contohnya ada jagung, kentang,
ubi atau singkong. Terus apa lagi? Untuk buah-buahannya ada pisang yang mengandung karbohidrat. Yang kedua ada protein. Nah, protein ini untuk memperbaiki bagian tubuh kita yang rusak. Jadi, jika kita banyak mengkonsumsi protein, nanti jika ada bagian tubuh kita yang rusak akan diperbaiki oleh kita mengkonsumsi protein ini. Contoh makanannya seperti apa? Ayo, yang kalian suka makan juga. Yang pertama ada daging. Terus apa lagi? Telur. Kalian suka makan telur? Yang kedua ada ikan dan susu. Nah, susu juga di dalamnya terkandung protein yang baik ya. Yang ketiga lemak. Nah, lemak ini sebagai sumber energi juga untuk tubuh kita dan untuk mempertahankan suhu tubuh kita supaya tetap hangat. Nah, si lemak ini yang bisa menjaga suhu tubuh kita supaya tetap hangat. Contohnya, lemak ini dibagi menjadi dua. Ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini biasanya terdapat pada makanan yang berasal dari hewan-hewan. Contohnya seperti tadi, daging ya. Terus kalau yang lemak tak jenuh ini biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya seperti ada untuk buahnya ada alpukat, terus apa lagi? Minyak zaitun. Minyak zaitun termasuk ke dalam lemak tak jenuh. Minyak zaitun. Terus apa lagi, Kak? Ya, ada alpukat, minyak zaitun. Terus yang kalian suka makan coklat. Nah, coklat ini juga baik karena dia mengandung lemak tak jenuh ya. Yang keempat yaitu vitamin dan mineral. Nah, vitamin ini berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, vitamin ini banyak, ada vitamin A, B, C, D, dan yang lainnya. Yang kita bahas sekarang yaitu vitamin A. Nah, vitamin A ini baik untuk kesehatan mata, ya betul. Contohnya apa? Makanan yang mengandung vitamin A. Wortel, brokoli, terus bayam, dan juga pepaya. Nah, untuk makanan yang mengandung vitamin C yaitu ada jeruk yang biasa kita makan, lemon, terus apa lagi? Kiwi, stroberi, dan nanas. Tapi masih banyak yang lain lagi ya, Kak. Dan ada vitamin D. Nah, vitamin D ini baik untuk penyerapan kalium untuk tubuh kita, yaitu dengan mengkonsumsi susu, jamur, terus apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Vitamin D ada susu, jamur, ikan salmon, dan ikan tuna ya. Nah, yang terakhir ada air. Nah, air ini juga sangat penting untuk tubuh kita, yaitu untuk menetralkan atau meleburkan zat-zat yang ada pada tubuh kita. Nah, air ini tidak hanya air putih yang biasa kita konsumsi, tapi juga terdapat dalam sayur dan buah, misalnya pada buah apel dan jeruk. Nah, pada buah apel dan jeruk itu banyak mengandung airnya yang baik untuk kita konsumsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai video tentang penjumlahan secara bersusun dengan teknik menyimpan. Yuk kita simak videonya. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya.
1.200 ditambah 2.900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Kita lihat contoh lainnya yuk. Rp3.058 ditambah 4.950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0, hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9, hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3.058 ditambah 4.950 adalah 8.008. Mudah bukan? Selamat belajar teman. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi nanti ya Kak. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.